wabarakatuh. Saya Agus Ahmadi dengan NIM B100194474. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan menjelaskan penegakan hukum administrasi yang berkaitan dengan sosiologi. Yang pertama, apa sih penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur dan seharusnya diatur aturannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Lalu, dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Yang kedua, manfaat. Penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum itu harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Lalu, yang selanjutnya ada faktor-faktor penegakan hukum administrasi. Ada 5 faktor penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukum. Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Yang kedua adalah faktor masyarakat. Secara bentuk, masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 tingkat dalam kedalaman yang berbeda. Yang pertama adalah masyarakat yang langsung dan spontan, sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan di dalam bidang material dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi, kemampuan manusia sangat terbatas. Dengan demikian, kemampuan kebudayaan yang mempunyai hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan, sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Yang keempat adalah faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia, pendidikan, dan organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum yang akan mencapai tujuannya. Yang kelima adalah faktor penegak hukum. Di Indonesia ada beberapa jenis jabatan yang memenuhi atau membantu mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Di antaranya adalah pejabat kepolisian, jaksa, dan hakim. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum administrasi. Menurut Thunberg,
Instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Menurut Paulus E. Lotulu, pengawasan dalam hukum administrasi negara ada beberapa macam, yaitu jika ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang mengadakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dikontrol, ada kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan dilakukan oleh badan secara struktural, masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan menjadi control of priority dan control of posteriori. Lalu yang terakhir adalah hukum administrasi dikaitkan dengan sosiologi hukum. Hukum administrasi negara dikaitkan dengan sosiologi hukum. Hukum dipergunakan sebagai suatu alat atau agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misal suatu peraturan yang membentuk sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang penting bagi terjadinya perubahan sosial. Dari penjelasan tersebut adalah penegakan hukum adalah merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar. Ditinjau dari sosiologi hukum, itu ialah proses penegakan hukum di lapangan, apakah berjalan lancar atau tidak, dan faktor apa yang menghambat, dan mempelajari dalam penegakan hukum di Indonesia. Maka sosiologi hukum mengkaji hal tersebut agar ke depan dapat mengalami perubahan yang dicita-citakan. Sekian penjelasan dari saya.